Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa dan menyaksikan One on One bersama saya Maria Segaf. Memang beragam strategi telah ditempuh ya untuk bisa mencari formula emas bagi timnas Indonesia. Sebut saja mulai dari berbagai pergantian pemain, bahkan hingga naturalisasi, bahkan hingga pergantian pelatih. Kita tahu betul ini sudah dilakukan, namun memang kritik nampaknya tak pernah padam. Bahkan juga kita tahu betul ada pengamat bernama Tommy Welly atau Bung Toel yang bahkan juga kerap kali diseret hingga ke pusaran doxing. Mengapa hal ini terjadi dan apa sebenarnya dari roller coaster sepak bola Indonesia? Judul kami malam hari ini yang bisa kemudian diberikan masukan oleh pengamat Bung Toel untuk bisa menjadi bara prestasi di tubuh timnas Indonesia. Malam hari ini sudah bergabung bersama saya. Selamat malam, Bung Tommy Welly. Selamat malam, Ayah. Apa kabar, Bung? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Ya. Jadi timnas kita, sepak bola kita sehat juga nggak nih nampaknya? Harus sehat, cuma kan bukan nggak pernah. Artinya kan untuk sehat itu butuh upaya lah, butuh proses gitu. Ya maunya sehat, tapi kan kadang ada kurangnya, ada lebihnya. Ya normal lah itu sih. Jadi memang butuh proses. Jadi memang berbagai kritikan selama ini yang Anda telurkan itu bukan bermaksud memang dari awal antipati enggak ya? Bukan begitu ya? Nggak ada persoalan subjektif selera tidak selera antipati nggak ada gitu. Banyak ketidakmengertian sebetulnya. Ketidakmengertian publik gitu loh. Sehingga kemudian balik menyerang. Atau ada situasi yang memang sudah berubah dalam sepak bola. Situasi maksudnya yang berubah? Situasi berubah itu era sepak bola katakanlah beberapa tahun lalu dengan katakanlah penanda pelatih Sinteyong itu berbeda. Jadi kan nggak pernah tuh selama kemarin pengamat ataupun siapapun lah yang mengkritisi diserang balik. Itu kan baru kemarin. Kalau kita bicara penanda itu. Kalau dulu kan federasi nggak akan berpikir atau memberikan ruang perhatian pada sosial media. Tapi federasi sepak bola sekarang menurut saya harus. Makanya bidang medianya, kan di dalam federasi ada namanya bidang media toh. Ada standing komitenya, ada komite tetapnya media. Itu cakupannya harus lebih luas. Dibanding misalnya bidang media yang sekitar 10 atau 15 tahun lalu gitu loh. Jadi artinya menurut Anda sepak bola Indonesia ini berubah sejak adanya STY begitu? Berubah dalam konteks ada dinamika eksternalnya ya, dinamika publiknya. Kualitas sepak bola itu belum tentu gitu loh. Makanya dinamika kan, publik dan media sosial yang kemudian menjadi bumbu itu kan? berubah. Bahwa itu normal dalam sebuah perjalanan federasi organisasi sepak bola seperti PSSI ya. Makanya saya bilang ada perbedaannya. PSSI era sebelumnya ada Nurdin Halid, ada Joel Arifin, ada Lanyala, ada Edi Rahmayadi, ada Iwan Bule. Itu berbeda dengan yang sekarang. Atau terutama yang misalnya di era Nurdin Halid ke Lanyala lah. Nah di patokan itu menurut saya federasi itu bidang media itu harus lebih luas lagi. Karena ternyata ada respon, ada dinamika publik yang berbeda sekarang. Serang balik itu ya, tadi. Momentumnya apa? Momentumnya misalnya waktu STY kemarin. Gitu loh. Apakah pure ini kita bicara tentang sepak bola kemarin menurut saya enggak. Gitu. Oh justru enggak nih. Ini kita baru segmen awal lagi-lagi nama STY muncul Bang. Kalau kemudian ngobrolnya sama Bung Toel nih. Publik selalu bertanya, emang ada apa sih Bang dengan STY? Kok kayaknya nggak pernah ada baiknya gitu. Salah terus nih STY. Hah? Enggak, bukan begitu mungkin kalimatnya ya. Hanya positioning saya, posisinya adalah pengamat. Mengamati, mengkritisi yang menurut saya tidak pada proporsinya gitu misalnya. Gitu loh. Dalam konteks sepak bola Indonesia, ketika kita meng-hire pelatih asing, mengontrak pelatih asing, kita ingin ada transformasi sepak bolanya. Itu yang menurut saya harus lebih kuat dibandingkan aspek lainnya. Aspek lain itu misalnya aspek ekonomi atau imbas ekonomi terhadap dia gitu loh. Atau aspek pencitraan publik, media sosial gitu loh. Bukan nggak penting atau nggak boleh, bukan. Tetapi saya mau lihat prioritas yang pertamanya di mana. Pelatih ngartis tuh nggak boleh menurut Anda? Boleh-boleh aja gitu loh. Yang penting sejalan dengan karyanya secara sepak bola. Tapi apakah semua orang punya kemampuan menilai sepak bolanya? Kan enggak gitu loh. Kan enggak. Maksud saya gini loh. Ketika dia datang di kontraknya 2019. Wawancaranya November
2019 ketika PSSI-nya Iwan Bule baru terpilih. Wawancaranya di Kuala Lumpur gitu loh. Ada 2 kandidat, dia dengan Luis Mia. Luis Mia wawancara berikutnya, wawancara pertama STY. Keputusan PSSI ketika itu memilih STY karena janji juara AFF. Juara AFF itu normal, juara AFF itu normal karena itu stage paling awal kalau kita mau naik ke level berikutnya. Juara dulu di level ASEAN. Nah yang saya tangkap kan pernyataannya adalah dia janji juara itu, maka kita harus pegang, kan itu. Makanya nggak pilih Luis Mia, kan itu. Dasarnya itu. Dasar itu yang Anda pegang sampai akhir. Apakah saya serta-merta mengkritisi? Kan tidak. Saya baru mengkritisi di 2022. Jadi saya tunggu 2020 AFF dia gagal. Ke final memang kalah sama Thailand, tapi gagal. 2022 juga ranking 3, adu penalti dengan Malaysia juga gagal gitu loh. SEA Games 2021 juga gagal. Baru 2022 saya mulai mengkritisi. Karena saya juga mendapatkan insight-insight lain gitu loh. Dari kiprah Sinteyong atau STY di sini itu gitu. Kan background wartawan. Nah, jadi itu. Apa yang Anda temukan? Ya katakanlah 2022 kan dia bergabung dengan sebuah agensi besar juga di Korea Selatan gitu loh. Ada dampak ekonomi yang dia dapat dengan positioning sebagai pelatih tim nasional kan begitu. Ada dampak ekonomi itu iklan dan sebagainya lah. Apakah nggak boleh? Boleh aja. Tetapi menurut saya adalah saya fokus pada kualitas sepak bolanya. Karena kualitas sepak bolanya nggak ngangkat saat itu belum. Contoh 2020 AFF yang tandingnya 2021 itu kan kita dikurung habis sama Vietnam. Tapi saya belum mengkritisi karena saya kasih waktu. Itulah yang jadi pakem gitu loh. Pakem seorang pengamat untuk mengamati pelatih dalam bekerja. Target dan fakta di lapangan. Iya, jadi saya belum mengkritisi itu. Tapi saya lihat bahwa saat itu pun menurut saya dia belum menemukan kualitas permainan kita. Oke, statement Anda yang dianggap sebagai kritik itu kenapa kemudian justru banyak diserang oleh publik ya, oleh netizen Bang? Didoxing berapa kali? Doxing sih sekali tahun lalu, Desember tahun lalu. Saya ingat tanggalnya 17 Desember. Waktu itu saya nonton AFF di Solo, pulang dari situ, nggak lama dari pulang dari situ. Waktu itu Indonesia lawan Laos 3-3. Yang jadi viral itu kan foto saya dengan ketum tuh diviralkan tuh. Terus saya pulang kan ke Jakarta 3 hari, beberapa hari kemudian, saya pokoknya ingatnya tanggal 17. Sekitar jam 6:30 saya baru sadar rupanya ada serangan begitu membabi buta gitu loh. Kayak air bah lah begitu, notifikasi. Terus saya lihat di doxing gitu kan. Itu tahun lalu. Sorry bukan tahun lalu. 2024. 17 Desember 2024 gitu loh. Dan bukan menimpa saya aja tapi serangan itu melebar ke anak-anak saya gitu loh. Sampai ke keluarga bahkan pada saat itu? Iya keluarga, terutama anak-anak. Wow. Gitu. Anak berapa Bang? 2. Dan semuanya kena? Terutama yang kecil, yang paling bungsu. Dua-duanya kena tapi terutama yang bungsu, yang perempuan. Usia berapa itu? Sekarang 16, tahun lalu berarti 15. Respon mereka gimana Bang? Ini baru pertama kali kan kemudian Ya keluarga terganggu Anda pasti ya, kayak gitu. terganggu pasti tapi nggak terlalu gimana gitu. Terganggu sih pasti. Yang saya concern adalah karena sekolahnya kan bingung, karena akun media sosial sekolahnya pun diserang gitu. Sampai sebegitunya? Iya. Putri saya kan atlet, basket. Kebetulan tinggalnya di luar kota gitu. Nah sekolah yang di luar kota itu pun diserang. Mungkin orang-orang itu tahu karena saya begitu dekat gitu kan. Karena saya begitu perhatian dengan putri saya bungsu yang perempuan itu. Jadi ikut diserang gitu loh. Tapi kan itu tidak mencerminkan supporter Indonesia, supporter timnas Indonesia ya Bang? Itu yang saya maksud, perbedaan antara sepak bola edisi kemarin dengan edisi sekarang. Penandanya STY itu. Kami masih belum nangkap tuh Bang, apa coba maksudnya? Ya penanda STY artinya keterlibatan media sosial begitu besar ketimbang di era sebelumnya. Mereka punya buzzer tersendiri begitu? Akhirnya saya menangkap seperti itu.
pengalaman saya sebagai wartawan, jurnalis, background, lalu melihat yang menyerang itu rata-rata kebanyakan atau sebagian besar ya anonim. Akun-akun apa itu istilahnya gitu. Ya. Bot. Kalau informasi yang lebih spesifik, yang lebih mungkin ilmiah karena ada risetnya, yang saya tahu karena pernah dalam satu forum yang dilakukan oleh Drone Emprit, itu menyatakan bahwa memang ada keterlibatan lah media sosial di situ gitu. Dan bukan akun-akun organik yang bergerak di sana. Iya gitu loh. Wow. Jadi saya melihatnya itu. Yang saya sebut perbedaan itu di situ. Penandanya sejak kehadiran STY gitu loh. Oke, tapi kalau karena dulu wartawan untuk pengamat mengkritik pelatih kan normal aja. Gitu loh. Ntar ketemu di lapangan gitu. Iya. Marahnya bukan marah gimana, gitu. Biasa karena aja. Karena nggak gitu. personal gitu ya, kan. Iya. Nah, penanda perbedaan itu kemarin lah. Kalau menurut saya gitu loh. Setelah itu pun tidak ada perubahan ya dalam Anda menilai timnas, menilai prestasi, kinerja, apapun itu terhadap timnas, tidak ada yang berbeda? Nggak ada. Karena begini ya, bahwa itu mengganggu ya, makanya saya sempat melaporkan ke polisi juga kan. Karena sudah nyerempet ke anak, lalu ke sekolah juga, sekolah putri saya itu gitu loh. Jadi di Januari 2025 saya melaporkan ke Polda Metro Jaya. Di BAP, di laporan polisi diterima lah. Gitu loh. Saya lanjutannya sampai mana nggak tahu. Itu dia. Ya. Saya udah tanya-tanya tapi sempat ada di pertengahan tahun kemarin ada update, tapi belakangan enggak. Mungkin karena saya bukan siapa-siapa atau gimana lah. Gitu. Jangan begitu dong. Ini kemudian kalau ada yang melihat malam hari ini. Nggak ada progres lagi loh laporan saya itu. Tapi so far Bang, ya. sampai saat ini, apakah serangan-serangan itu masih ada? Ya lebih dikit lah volumenya dibanding waktu itu. Dibanding tahun 2024, lalu masuk usai pemecatan itu masih tinggi. Pasca pemecatan masih tinggi. Pemecatan itu kan Januari 2025. Pemecatan STY itu masih tinggi. Kalau sekarang ya sayup-sayup. Karena kan ini tentu kan komentar-komentar di media sosial bisa begitu liar, apalagi kalau melihat ini kan stigma yang kemudian beredar pada saat itu, meskipun kemudian Anda katakan ini memang ada buzzer-buzzer tertentu yang kemudian digerakkan gitu ya. Tapi kan ini kan secara general kan publik melihatnya ini supporter Indonesia dalam menangani kritik kok, kemudian dalam menanggapi kritik kok sebegitunya ya. Sampai saat ini Bang, apakah kemudian supporter kita masih seperti itu secara general? Saya sih berharap enggak. Pengalaman langsung saya di lapangan, seringkali perilaku mereka berbeda antara di media sosial dengan di lapangan. Yang saya tangkap gitu loh. Cuma mungkin karena perilaku di media sosial berbeda, jadi yang seringkali itu lebih banyak bisik-bisik. Saya kaget kalau misalnya ada di tempat publik, di stasiun, di mana ketemu. Ya ada yang nyamperi, dia minta foto, saya sepakat dengan pendapat Anda, saya ngerti yang Anda maksud, dia bilang. Ya ada yang seperti itu. Tapi kita nggak pernah tahu ya, tiba-tiba kalau dibuka DM-nya dengan nama yang sama. Iya itu. Jadi kalau secara pribadi terhadap respon kayak gitu sebenarnya saya nggak terlalu ambil pusing gitu. Makanya kan tetap aja pada konsistensi saya bicara gitu. Dan objektif di sana ya? Harus dong. Oke, berbicara mengenai objektivitas, Bung Toel, kita ingin juga dengar nih pendapat Anda terkait dengan pergantian pelatih saat ini di tubuh Timnas Indonesia, John Hartman. Kita akan bahas sesaat lagi saja ya. Kami jeda dulu. Ya, Anda kembali di One on One, pemirsa, masih bersama saya saat ini pengamat sepak bola Bung Tommy Welly, Bung Toel. Ya. Tadi kita sudah bahas ya sejarah STY gitu ya. Sekali lagi clear, tidak ada subjektivitas di sana ya Bang. Nggak ada. Nggak ada. Tapi bagaimana dengan Kluivert Bang kalau menurut Anda? Kluivert ya gagal akhirnya kan, gagal meloloskan gitu loh. Tapi apakah bahwa dia harus tanggung jawab ya, apalagi tekanan publik gitu loh. Tapi menurut saya
waktu juga, makanya kenapa saya nggak mengkritisi, itu karena soal waktu. Itu dia Bang, pertanyaan publik. Kenapa STY Ya. kenceng kali Anda? Makanya kan dia Kenapa masuk kali ini tidak? 2020, saya 2022 baru mengkritisi. 2020 masuk, 2022 saya kritisi. Gitu. 2 tahun setelahnya. Saya nunggu apa sih yang dia kerjakan. Proses itu ya? Iya. Ini tentang kualitas yang dia kerjakan atau suntikan lain gitu kan. Kenapa saya bilang suntikan lain? Karena ada naturalisasi kan. Nah ketika di fase Kluivert, saya nunggu apa yang dia kerjakan gitu. Untuk menaikkan level gitu kan. Tapi problematik ada di situ kan. Saya kan sepak bola karena pernah pengalaman berkecimpung di dalam federasi, kurang lebih saya paham gitu. Membedakan ruang lingkup direktur teknik, membedakan ruang lingkup head coach tim nasional. Karena saya pernah dicemplungin belajar kursus-kursus kayak begitu. Jadi itu yang jadi pakem. Jadi ada paham betul dalamnya kayak Iya, gimana? supaya jangan salah menilai gitu loh. Kalau pelatih tim nasional seperti yang sekarang John Hedman, Sinteyong, Patrick Kluivert, kita orientasinya hasil. Hasilnya apa? Misalnya contoh AFF, lalu Piala Asia lolos. Nah itu kan achievement, result gitu loh. Jangan bilang fondasi apa segala macam, enggak. Fondasi itu bicara soal technical director. Bicara 5 tahun, 10 tahun ke depan Indonesia, sepak bola Indonesia bagaimana. Apa aja yang harus diberesin gitu kan. Nah ini campur aduk kemarin gitu loh. Pokoknya campur aduk lah ngomonginnya. Nah kenapa Kluivert saya nggak terlalu ini? Karena saya masih nunggu dia kinerja dia. Proses gitu. itu yang Anda tunggu. Lalu apakah ketika gagal saya harus maki-maki? Saya nggak merasa itu gitu loh. Kenapa? Memang ini bisa banyak yang nggak suka. Tapi memang secara sepak bola saya ulang lagi. Saya takut ayah nggak paham juga. Secara sepak bola apa memang kita sudah pantas ada di level Piala Dunia? Kan dia berhasil dorong ke ronde 4. Membuat harapan publik bagus kan. Nggak apa-apa itu sih. Publik berekspektasi juga nggak apa-apa gitu loh. Tapi kalau buat saya yang orang bola, yang ngikuti sepak bola Indonesia dan pernah berkecimpung di dalam, yang tahu ukuran sepak bola. Nah itu dia, ukuran kualitas kita. Iya, saya mana menyederhanakan bahasa ya, ukuran sepak bola gitu loh. Kualitas segala macam. Memang sudah pantas gitu kita ada di level Piala Dunia. Kan itu masih tanda tanya gitu. Bahwa kemarin ada momentum dan momentum itu coba dimaksimalkan, yes gitu loh. Tapi kalau sejujur-jujurnya, kalau lolos atau kalau tidak lolos, saya tidak dalam posisi yang fatal gitu loh. Ingin marah-marah sama siapa? Enggak. Saya nunjuk-nunjuk nyalahin Kluivert karena kok nggak lolos sih? Yang lupa dari kita kemarin di Oktober apa? Kehilangan objektivitasnya. Kita fokus pada pelatih kan, pada figur kan. Kita fokus pada nunjuk siapa yang bersalah gitu. Siapa yang bertanggung jawab? Lalu orang marah karena kok nggak sama waktu nunjuk ke sini gitu kan. Karena Anda bisa nggak analisis kondisi kualitas pemain di bulan Oktober itu yang sebelumnya ada kontak ada cedera oleh Romeni. Yang oleh Romeni itu sebelumnya adalah pengisi pasal kekosongan pencetak gol. Kan sebelumnya kosong tuh, nggak ada yang bikin gol. Patrick Kluivert datang, oleh Romeni masuk kan. Dia bikin gol Bahrain, dia bikin gol China, dia bikin gol di mana lagi satu lagi tuh. Jepang atau apa gitu kan. Sorry bukan Jepang. Pokoknya dia bikin 3 gol. Lalu kemudian dia cedera di off season. Apakah dia dalam posisi siap kan? Enggak. Gitu. Kedua di September, saya nonton uji coba terakhir lawan Cina Taipei di Surabaya. Itu kan sebetulnya kelihatan. Cina Taipei sama satu lagi, apa waktu itu ya? Lebanon apa Palestina tuh saya lupa. Kan kita kelihatan bagaimana mau mainin apa. Jadi sebetulnya ada pendekatan yang berbeda antara pelatih sebelumnya dengan pelatih yang kemarin. Patrick Kluivert. Tapi orang nggak mau peduli. Oke, fine, nggak apa-apa karena terlanjur kepada orientasi pokoknya harus lolos gitu kan. Tapi paham nggak sih situasi terjadi apa di sini dinamikanya gitu. Awalnya saya nggak tahu. Saya hanya mengkritis secara teknis aja, kualitasnya saya kritisi segala macam. Tapi kan belakangan kebuka ada situasi problematik di dalam tim kan.
Lalu kemudian kenapa di-cut kan begitu. Kan sebetulnya kalau secara organisasi, makanya karena saya pernah ada di dalam organisasi, itu kan sedang mempertahankan opportunity lolos kan. Tapi apakah lolos itu sebuah kepastian? Apakah lolos itu mencerminkan kualitas sepak bola kita? Entar dulu kalau kita bicara sepak bola. Banyak faktor, tapi kemarin kan pada saat di pertandingan terakhir itu ya Bang, kita lihat kemarahan netizen pada saat gagal itu ya. Itu kan di media sosial cukup liar tuh ya. Bagaimana kemudian juga kenapa pergantian pemain juga pada saat itu juga menjadi salah satu fokus juga kritik terhadap Kluivert gitu. Itu yang selama ini itu nggak dia, ada. maksud Anda supporter timnas kita nggak objektif begitu? Bukan nggak objektif, nggak punya insight terhadap situasi. Insight itu kedalaman. Menganalisis, mengamati secara dalam enggak. Karena saat kemarin kan dorongan apa ya namanya, keinginannya, emosinya lolos gitu. Orang hanya berpikir itu. Apakah itu salah? Nggak salah kan Bang, itu ya nggak salah kan? Nggak salah. Karena itu juga dijanjikan, yang digebor-geborkan juga oleh PSSI. Momentum saya lihat sih. Tapi kalau secara, ini kita bisa pakai nalar logika ya. Makanya dasarnya karena saya pernah ada di federasi. Saya nggak lihat ada 100% bahwa oke lolos. Enggak. Kan kita ada di posisi kemarin sampai ronde 3 dan ronde 4. Salah satu faktornya kan boosting naturalisasi kan. Yang saya istilahkan akselerasi kan. Kan itu faktornya. Tapi kemudian saat gagal kan orang lebih memilih nuding ke figur kan pelatih. Fine, nggak apa-apa. Harus ada yang bertanggung jawab di sana. Oke, nggak apa-apa. Tuntutan netizen. Oke, nggak apa-apa. Tapi kita lupa membedah insight sepak bolanya, insight kondisi pemainnya. Kenapa si ini dimainkan, kenapa si ini dimainkan, nggak apa-apa dipertanyakan. Tapi kan nggak ada ruang pembahasan jadinya. Yang ada ruang penghakiman kan. Kenapa pemain lokal dimainkan, kenapa ini? Bukankah itu jadi membelah gitu kan? Itu yang menurut saya kedalamannya nggak muncul gitu loh. Karena terlanjur emosi. Ada yang bilang saya dipaksa untuk mengkritisi untuk sesuatu yang menurut saya belum waktunya gitu loh. Buat saya belum waktunya. Karena mau lolos mau enggak pun pertanyaan sepak bola saya, apakah itu mahakarya murni sepak bola kita? Paham nggak maksud saya? Naturalisasi itu akselerasi. Mereka-mereka yang naturalisasi itu kan produk sepak bola Belanda, ya kan? Mereka dibesarkan dengan cara sepak bola Belanda, tapi karena mereka nggak sampai level sana, mereka punya darah kita berkesempatan masuk. Pemain-pemain kita kan besar dengan cara sepak bola kita, dia melengkapi gitu. Sekarang kalaupun lolos, andainya lolos gitu, boleh bergembira boleh karena bawa Indonesia, boleh euforia boleh. Yang saya mau ajak, buat yang mau ngerti aja secara sepak bola, memang secara sepak bolanya kita sudah ada di level Piala Dunia gitu. Karena terlalu gampang kalau mau level Piala Dunia, prosesnya ngurus sepak bola 3 tahun, punya banyak sumber daya, lalu cabut sana cabut sini dan lolos Piala Dunia. Menurut saya terlalu gampang itu. Khawatir jatuhnya juga terlalu cepat. Dan teori sepak bola tidak pernah bicara itu. Selalu bicara tentang proses. Bicara tentang tailor made gitu. Oke, dengan proses yang cukup panjang dan juga pencapaian timnas kita saat ini, menurut Anda levelnya saat ini sudah berada di mana? Ya bagus, sampai level 4 itu bagus. Kalau mau disama-samakan, kita tarik sejarah sepak bola kita 8-5. Sama kurang lebih 2 pertandingan lagi lah. Waktu itu kita lawan Korea Selatan, kalau menang lawan Jepang. Kalau menang lolos ke Meksiko 8-6. Kalau mau diukur-ukur, tapi kan format kualifikasinya beda. Oke, jadi kalau kita bicara sejarah sepak bola dalam konteks sepak bola yang lebih modern, maka kemarin itu ronde 4 itu adalah pencapaian tertinggi. Maka ketika pertanyaannya kegagalan ke Piala Dunia siapa yang patut dipersalahkan, saya bingung. Karena memang sudah ada yang berhasil ke Piala Dunia gitu. Kan belum. Justru publik bola dibuat happy, dibuat euforia sampai ke ronde 4. Ya, itu kan prestasi yang patut kita banggakan. Ya. Kalau saya dalam posisi ingin mengingatkan, boleh dong. Tapi saya tidak membenci, saya tidak antipati timnas gitu. Saya cuma mengingatkan aja selama ini.
naturalisasi datang saya udah ngomong gitu loh dari awal-awal. Tapi bukan benci atau apa namanya pro kontra. Ya, dan juga meskipun memang otoritas penuh kan tetap ada di pelatih begitu ya. Iya. Ngomongin pelatih baru kita timnas saat ini, Bang. Oke. John Hartman gitu ya. Yang kita tahu betul bahwa dirinya pernah meloloskan Kanada ke Piala Dunia. Apakah janji itu juga yang kemudian muncul pada saat PSSI mewawancarai John Hartman? Kita akan membahasnya saat lagi saja. Tetap bersama kami di One on One. Ya, Anda kembali di One on One pemirsa. Bung Toel tadi Anda sampaikan, itu pelatih itu adalah figur ya kan. Kalau kita ngomongin pelatih kita saat ini, John Hartman ini figurnya seperti apa? Kenapa saya menekankan itu? Karena publik terjebak pada figur. Begitu kalah Kluivert, ada yang tanggung jawab? Iya, sepakat. Tapi kita lupa membedah sepak bolanya kan, seolah-olah pelatih itu satu-satunya faktor. Padahal enggak kan. Itu yang pesan yang saya mau sampaikan. Sekarang figur John Hartman, ya menurut saya CV-nya keren, track record-nya keren. Dia sudah memberikan karya sukses di Selandia Baru, di Kanada, sudah ada karya sukses itu. Jadi pilihan terhadap dia bagus. Yang saya cuma mau ingatkan, dalam sepak bola itu nggak ada situasi yang persis sama. Situasi sepak bola Kanada dengan situasi sepak bola Indonesia beda. Kalau mau gampang-gampangnya konkret. Sejelek-jeleknya Kanada punya Alphonse Davies yang mainnya di Bayern Munchen gitu loh. Kita kan kagak ada gitu loh. Yang selevel itu. Kalau mau pakai konkret-konkretan bedanya. Tapi dengan dia menerima, saya anggap dia sudah riset dangkal, riset cepat aja bahwa peta sepak bola Indonesia seperti itu, kolam pemain nasionalnya dari domestik dan naturalisasi, maka dia menerima itu. Karena kalau lihat CV-nya, dia kan pernah direktur football development di Selandia Baru. Development itu. Jadi dia orang yang senang memulai dari kurang menjadi lebih gitu. Misalnya dari angka 4 ke angka 7, dari 5 ke 8. Saya membaca karakter itu gitu loh. Jadi kalau dari CV-nya clear lah. Tapi apakah yang dialami di Kanada akan persis dialami di sini? Bisa jadi berbeda situasi sepak bolanya. Saya hanya mau mengingatkan itu, bukan mau menyatakan seperti yang hoak-hoak beredar. Kadang dicuplik-cuplik sih. Itu dia Bang, potongan-potongannya ya. Iya, dicuplik-cuplik tapi nggak ngerti gitu loh, nggak ngerti konteksnya, nggak ngerti pemahamannya. Apa sih menurut Anda yang membuat kemudian federasi, PSSI memilih Hartman? Ya itu tadi, track recordnya. Atau janji yang mungkin diberikan karena pernah memiliki track record meloloskan Kanada ke Piala Dunia? Kalau seorang pelatih, janji saya agak ragu. Tapi ketika disodori target dia berani, beda ya, itu mungkin. Jadi saya membacanya, kemungkinan besar Exco PSSI saat berdialog dengan dia menyodorkan target, berani nggak Piala Dunia 30 lolos? Dia jawab berani, walaupun kontraknya 2 tahun kan. Kontrak pelatih 2 tahun itu yang paling benar. Bukan 4 tahun langsung. Ya, paham. Itu yang paling benar. Jadi menurut saya sih mungkin dia berani. Gitu. Tapi kalau bicara sesimpelnya pelatih tim nasional dan U23 yang memang biasa direndengkan atau dibarengkan gitu. Itu biasanya dari state yang paling rendah aja gampang. Misalnya AFF, lalu SEA Games kan, Asia Tenggara, lalu Piala Asia, lolos misalnya yang paling sederhana, atau 16 besar, atau 8 besar gitu loh. Karena kalau ingin Piala Dunia berarti tahapannya harus 8 besar Piala Asia tuh, atau Asian Games. Jadi tahapannya seperti itu, dan dia harus capai hasil itu. Karena prinsip kerja dia adalah for tomorrow, berarti result yang harus dia kejar. Nah itu yang saya mau bilang, jangan campur aduk. Saat Anda menilai kerja seorang pelatih tim nasional dengan kerja direktur teknik. Oke, artinya Anda juga akan fokus juga tidak hanya pada sosok figur pelatihnya saja kan? Iya, jadi maksud saya bukan satu-satunya faktor. Maka kita bicara kalau ingin membangun timnas yang kuat, satu, pelatih timnas.
level apa dia, kualitas pemain yang tersedia. Yang ketiga manajemen pengelolaan timnas. Kalau ini nggak bagus manajemen pengelolaan timnasnya, contoh FIFA Matchday uji cobanya kurang bagus, kan juga nggak mengangkat kualitas tim. Lalu hal-hal lain infrastruktur terkait timnas ini. Nah ini banyak faktor untuk membuat tim itu menjadi bagus atau menjadi kuat. Tapi diskusi belakangan di negeri ini terjebak pada figur. Ekses dari episode masa lalu gitu loh. Tapi kan nggak salah juga kan Bang, kalau kita lihat nanti bagaimana Kan kemudian bukan soal komunikasi. benar salah. Itu dia, nggak ada yang salah kan artinya ya. Iya karena soal pemahaman aja. Karena pemahaman yang, makanya saya nggak terlalu marah itu karena begini loh. Misalnya ayah marah gitu loh dengan pernyataan sepak bola saya. Ya kenapa saya harus berbalik marah sama ayah gitu loh. Karena saya anggap bahwa titik pemahaman saya tentang sepak bola agak berbeda. Jadi ngapain saya merepotkan? Ya sebetulnya agak repot juga karena fitnah sama serangan itu kan sudah, kalau ilmu komunikasinya kan ini apa istilahnya? Kill the messenger ya. Saya kan disebut mafia bola, tukang titip pemain dan sebagainya. Ya lucu aja kalau buat saya pribadi sih ketawa walaupun itu berdampak lah. Penyebab gagalnya timnas Indonesia ke Piala Dunia ada juga yang sebodoh itu gitu menganggapnya gitu loh. Secara biasa ya saya menganggap itu sesuatu yang lelucon gitu loh. Cuman ya itu sebetulnya kalau secara gambaran besarnya mereka mau kill the messenger. Jadi mau bunuh karakter saya gitu loh dengan fitnah-fitnah itu, mafia bola dan sebagainya. Karena banyak juga kemudian yang kalau saya baca gitu komentar-komentar netizen ya, beraninya cuman kritik pelatihnya aja nih, kritik ketumnya berani nggak? Kritik ketumnya, dengan mengkritik organisasinya, mengkritik Komdis, mengkritik kompetisi pemain asing, sebetulnya ujungnya kemana gitu. Cuma belajar dari pengalaman saya. Secara langsung gitu loh Bang, kalau netizen kan maunya nggak bertele-tele. Oh gitu ya. Saya lihat sih ketua umum yang sekarang progresif. Ada situasi yang berbeda dari federasi-federasi sebelumnya dengan federasi yang sekarang. Saya menghindarkan nuansa politik ya. Kenapa saya menghindarkan itu? 2015 saya ada di dalam, PSSI dibekukan di hari Kongres. Begitu Lanyala terpilih dibekukan, kan begitu, oleh Menpora waktu itu. Terjadi intervensi negara pada sepak bola. Berikutnya FIFA memberikan sanksi FIFA. Saya yang di dalam waktu itu, saya bukan sekjen, bukan exco. Saya profesional kesekjenan di dalam. Ditunjuk jadi juru bicara gitu loh. Suruh bicara tentang sepak bolanya. Jadi yang saya bela rumah sepak bolanya namanya PSSI. Karena PSSI nggak boleh diseperti itu kan. Ini background ya. Kenapa saya nggak mau masuk kepada aroma politiknya nih. Ya. Karena itu kejadian politik. Nah, yang saya bela rumah sepak bolanya. Karena kalau belajar sejarah sepak bola PSSI, 1930 Suratin dirikan PSSI, sebelum Indonesia merdeka, dia klaim keindonesiaan lewat sepak bola. Kan sedih gitu loh. Kalau organisasi sepak bola yang didirikan sangat ingin memproklamirkan Indonesia 15 tahun sebelum merdeka, 2015 dibekukan. Itu kan sejarah buruk. Yang saya mau ingatkan kepada publik semua adalah nilai-nilai sepak bola itu. Tapi yang terjadi saat itu kan aroma politik. Nah, saya belajar dalam sepak bola negeri kita nggak pernah politik itu nggak ada. Kok ikut masuk nggak pernah. Saya lihat. Anda menghindari itu agar tidak ditarik masuk ke. Kalau saya sudut itu. pandangnya pribadi dengan pengalaman 2015, bahkan sebagai juru bicara PSSI, itu tidak menguntungkan saya. Tidak menguntungkan saya secara pribadi. Karena berhadapannya dengan negara. Kan begitu. Walaupun yang saya utarakan adalah kebenaran sepak bolanya. Prinsip-prinsip sepak bolanya PSSI. Gitu. Itu saya belajar di momentum itu. Tetapi mempelajari perjalanan sepak bola, let's say paling gampang lah dari era Nurdin Halid, kan aroma politiknya juga kental gitu. Mengkritik ketum kan tidak secara personal Bang. Kan Anda pasti akan mengkritik secara kebijakan. Makanya kalau secara sepak bola saya bilang progresif. Tapi kalau saya bilang begini, orang akan menuding
bahwa oh you nggak mau bilang itu ada maksud politik dan sebagainya. Anda takut dituding Anda orangnya si A, Anda orangnya si B? Nggak takut. Karena dituding fitnah udah kejadian. Biasa. Di Solo begitu. Diviralin gara-gara Bung Toel bisik katanya. Hebat bener. Gitu loh. Walaupun akhirnya betul. kan Januari itu seperti yang saya pikir gitu loh. Seperti kritisi saya selama ini. Tapi apakah saya selebrasi kan enggak juga. Biasa aja gitu. Saya hanya merasa bahwa analisis sepak bola saya bener dong. Salah lu dong PSSI. Kenapa April 2024 kamu tambahin kontraknya 3 tahun. Sehingga jadi repot sekarang. Kan bisa ngomong gitu secara belagunya sebagai Harusnya, pengamat. ya. Yang salah kan situ kan. Kenapa nggak mau ngomong? Wong saya udah ngomongin dari November begini 2023. Tapi kan saya nggak jumawa kayak begitu juga gitu. Karena bukan urusan itu juga. Karena banyak kan netizen yang bilang, Toel merasa selalu benar gitu. Jarang salah sih. Nah ini nih sosok seorang Toel yang kayak gini yang nih. bilang gelar pasukan ada sesuatu dengan pasca kegagalan, menurut saya benar kok sinyalemennya sampai saat ini. Meskipun pada akhirnya selalu ada yang bilang bener juga Bung Toel gitu ya. Ya saya bersyukurnya itulah. Mungkin ada yang salah, tapi jarang juga lah. Oke, menarik. Oke, kalau begitu waktu cukup cepat berlalu ya. Kalau gitu usai jeda kami akan ajak Anda berbicara mengenai prestasi demi prestasi di Liga 1. Sesaat lagi, usai jeda. Oke. Terima kasih pemirsa Anda masih setia bersama kami di One on One dan masih pula bersama kami Senda Bung Toel. Ya. Langsung saja Bung, kita lihat prestasi timnas kita tadi sudah ada bedah secara utuh hingga saat ini. Tapi bagaimana kalau kita lihat ke bawah prestasi dari Liga 1 kita saat ini Bung? Liga 1-nya sih berkembang. Cuma kritik saya kan soal pemain timnas sejak awal musim ini. Terlalu banyak menurut saya. Itu mengganggu kah? Karena buat saya kita ingin ngembangin kualitas sepak bola kita. Betul bahwa liga kita ingin ada di nilai yang bagus supaya Liga Champions Asia. Tapi nggak boleh ninggalin makna dari kompetisi sendiri itu apa. Kasih ruang buat pemain lokal domestik kita berkembang kan. Sekarang yang main kalau kita lihat 7 starter asing. Pemain lokalnya 2, 3. Karena yang muda kan hanya 1 babak. Bayangin U23 dianggap pemain muda dan main 1 babak gitu loh. Padahal U23 di mana-mana tim Olimpiade itu irisannya dengan senior tuh bareng. Makanya nggak heran pelatih itu biasanya satu, baik pelatih tim nasional senior maupun Olimpiade. Karena itu beririsan kuat lah gitu. Nah sekarang pemain U23 kita kesempatan mainnya itu diatur oleh regulasi 45 menit gitu loh. Kan menyedihkan gitu loh menurut saya gitu. Maka kualitas stok pemain kita akan sangat terbatas. Meskipun banyak yang bilang sebenarnya potensinya cukup besar, sangat progresif mereka tuh kalau kita lihat sekarang. Potensi selalu ada, bakat selalu ada, tetapi yang dibutuhkan bakat itu kan environment. Environment sepak bola yang sehat. Siapa yang jadi lokomotif environment sepak bola yang sehat? Di negara yang sepak bolanya maju ya klub profesional. Nah kita berharap klub profesional yang akan menjadi lokomotif ngangkat itu. Cuman gak semua klub bisa berperilaku profesional atau profilnya sudah profesional. Apa sih maksudnya? Contoh begini. Yang gampang Barcelona aja misalnya. Barcelona punya La Masia, akademinya lah, kelompok usia dari let's say seperti waktu Messi masuk 12 tahun gitu. 12, 14, 16. Itu kan mereka punya talent scout yang tersebar di dalam negeri maupun di luar negeri yang akhirnya menyodorkan nama Kirim. Mereka kan dididik di situ. Naik terus sampai level senior kan. Di kita ada elit akademi itu. Elit Pro Academy, EPA itu. Tapi kan nggak semua itu adalah didikan murni dari klub. Kenapa? Karena profil klub profesional kita sekarang dalam beberapa tahun terakhir bahkan dalam musim kemarin di ujung kompetisi masih ada klub yang nunggak gaji kan. Bagaimana klub
Yang tim utamanya aja nunggak gaji, gimana dia bisa membina begitu banyak lapisan gitu loh. Yang harus membiayai pendidikannya, sekolahnya dan sebagainya. Masalah klasik ya Bang? Artinya profil klubnya belum sempurna, belum bonafit gitu loh. Hanya hitungan mungkin 1, 2, 3 gitu loh. Belum banyak lah. Itu problematiknya. Orang lupa mengurai akar permasalahan tapi nggak tahu mau nariknya dari mana gitu loh. Sementara sepak bola udah berubah eranya. Bukan era perserikatan lagi, tetapi era profesional. Artinya dalam membangun sepak bola Indonesia, klub profesional yang harus jadi lokomotif untuk narik. Berarti operator liga harus jadi apa? Harus jadi doping pendorong itu. Regulasinya, penjadwalannya, pelaksanaan kompetisinya itu harus jadi doping itu. Tetapi klubnya ini sendiri yang harus hebat supaya dia bisa membiayai banyak EPA itu. Kalau sekarang banyak klub yang punya tim EPA tetapi tiba masa tiba akal. Jadi begitu akan kompetisi dia buka open selection, dia rekrut pemain dengan segala macam akses nantinya. Nah, itu yang saya bilang profil klubnya belum sempurna sebagai sebuah klub profesional. Sehingga boro-boro punya banyak lapisan usia muda, nggak ada. Nah, kalau ininya nggak sempurna, yang tersebar di SSB banyak, talent itu banyak, tetapi dia mau kemana gitu loh. Ini missing link artinya kan. Karena ini kan harus terserap gitu loh. Tapi siapa yang nyerapnya? Maksud juga pelatih kita nanti juga harus rajin-rajin tuh ya, nontonin ke masing-masing klub dan liga. Iya, harusnya pelatih-pelatih itu terkoordinasi dengan misalnya klub atau dengan Asprof. Gitu. Jadi kalau dalam konteks sepak bola profesional nggak ada lagi belusukan. Yang belusukan itu adalah talent scout pelatih. Ngelihat ada anak bagus, kayak Iniesta ketemu di Albacete dilaporin, ada anak nih bagus, masih kecil. Ini mau nggak Barcelona? Tapi termasuk juga wajah sepak bola kita kemarin juga sempat tercorong ya dengan adanya pemain walaupun di Liga 4 yang kemudian sempat menendang dada pemain lawan gitu loh Bang. Tapi kan ini kan menjadikan cerminan wajah sepak bola kita walaupun lagi-lagi di Liga 4 gitu. Betul. Jadi ada perilaku-perilaku yang seolah-olah nggak pernah belajar dari pengalaman. Yes. Ada banyak tragedi-tragedi, bahkan ada pemain di era-era sebelumnya, pemain profesional. Maaf kalau salah ya, almarhum atau mendiang M. Kamri kalau salah gelandang, kan ketendang tuh perutnya. Lalu sampai meninggal juga. Lalu ada kiper atau siapapun lah, namanya saya lupa. Ada perilaku-perilaku yang kasar di lapangan. Mereka tahu, mereka melihat itu tapi mereka lupa gitu loh. Nah, dasarnya makanya apa pentingnya? Grassroots, akar rumput, usia dini. Ya. Cuma jangan asal ngomong ada usia dini, ada usia muda. Usia dini 8 sampai 12. Usia muda 13 sampai 17. Di usia dini ini penting penanaman karakter sepak bola yang benar. Kalau ini benar, perilaku-perilaku jelek itu bisa teratasi. Sudah bukan eranya lagi itu seperti itu. Iya. Kalau di usia seperti itu masih berperilaku seperti itu, ya mohon maaf sepak bolanya ya kampungan gitu loh. Nah, caranya kalau dari sisi organisasi federasi ya grassroots. Benerin. Itu PIC-nya technical director, PIC-nya pelatih-pelatih termasuk di daerah untuk didik anak itu yang benar gitu loh. Dan banyak kok pelatih kita yang kemudian sudah bersertifikasi ya Bang ya. Itu kan pekerjaan yang tidak terspotlight ya. Orang jadi apa ya? Itu pekerjaan dapur, kerjaan kotor gitu loh. Nggak dapat spotlight. Padahal itu dampaknya luar biasa. Padahal itu dasarnya, fondasinya. Ya. Ngomong-ngomong soal Liga 1 Bang. Ya. Sebentar lagi. Ya. Persija. Prediksi Anda Bang, singkat saja. Prediksinya? Persib kayaknya tipis ini. Tapi Persija Ada bikin di Jakarta gol. ini ngomongnya Bang. Katanya prediksi. Oke. Dasarnya? Dasarnya ya kualitas dan keuntungan tuan rumah bermain. Kualitasnya sih beda-beda tipis. Tapi saya lihat feeling saya, prediksi saya ke Persib ini. Skornya? Persija bikin gol sih.
tapi tipis. Jadi kalau bisa bikin gol 1, dia 2-1 lah. Aduh, ini siap-siap ramai kemudian kolom komentar di sosial Tapi media. poinnya Bung Toel. sebetulnya rivalitas seperti ini, saya menyebutnya rivalitas, bukan permusuhan. Kalau olahraga itu kita bilang rivalitas, bukan musuh tapi lawan kan gitu. Ini harus dijaga, karena ini nilai jual kompetisi. Ini bagus. Dan saya sebagai insan bola beruntung loh. Saya nonton Maradona, saya nonton Messi, saya nonton tim terbaik sepanjang masa 2008-2012 Barcelonanya Pep. Lalu saya lihat Zidane gitu loh. Saya beruntung lihat sepak bola. Saya nonton El Clasico waktu zaman Pep lawan Mourinho, yang seolah-olah ketika El Clasico Madrid Barcelona itu main, dunia seakan terhenti gitu loh. Jadi sebagai insan bola, saya beruntung lihat sepak bola yang penuh vitamin gitu. Yang penuh vitamin itu serunya di sana, tapi lagi-lagi kan tetap ada aturan yang harus dijaga ya Bang ya. Itulah kemudian keunggulan dari supporter Indonesia kita. Terima kasih banyak Bung Toel, waktu Anda bersama kami di One on One. Kita lihat nanti apakah prediksi Bung Toel kali ini akan benar. Semoga tidak salah. Terima kasih banyak Bung Toel. Sama-sama. Selamat malam. Ya. Kami akhiri One on One hari ini. Saya Maria Asgaf pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.